Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Rahman dari NIM 202205302455. Di sini saya dari kelas F akan mempresentasikan tentang teori semiotika. Apa itu semiotika? Semiotika merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda. Untuk contoh yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure merupakan sosok orang yang dipandang sebagai salah satu bapak linguistik modern dan semiotika dalam kemajuan ilmu linguistik di abad ke-20. Secara istilah, semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda atau sik. Sederhananya, itu semiotika atau ilmu ketandaan adalah ilmu yang mempelajari tentang sebuah tanda. Teori semiotika Ferdinand de Saussure dikenal dengan konsep diadik atau dikotomi yang terdiri dari signifier atau penanda dan signified atau pertanda. Signifier adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera dan pikiran seperti bunyi, gambar, atau coretan. Nah, kalau sedangkan signified itu pertanda adalah maka yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung di baliknya. Contohnya seperti pintu. Secara signifier itu merupakan kesimpulan huruf berupa P, I, N, T, U. Tapi secara signifiat atau makna pintu merupakan sesuatu yang dapat menghubungkan satu ruangan dengan ruangan lainnya. Ya, adapun contoh lain kayak seperti ada janur melengkung, signifiernya kan janur kuning melengkung. Namun secara signifier itu berarti sedang ada acara hajatan pernikahan. Signifier dan signified tidak dapat dipisahkan. Lanjut. Yang kedua ada Charles Sanders Peirce yang merupakan tokoh semiotika yang berpengaruh di dunia selain Ferdinand de Saussure. Menurut Peirce, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanda, dan tanda senantiasa memiliki makna. Teori semiotika Charles Sanders Peirce ini dikenal dengan nama pendekatan semiotik triadik atau bisa disebut tiga elemen dasar, yaitu tanda, objek, dan interpretan. Sebuah tanda atau representamen adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. Sesuatu yang lain itu dinamakan interpretan dari tanda yang pertama dan kemudian mengacu pada objek sebuah tanda. Interpretan memiliki relasi triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Proses ini disebut signifikasi. Untuk contohnya, ada melihat jalur melengkung di pinggir jalan. Objeknya yaitu, kemudian tandanya merupakan konsep anyaman janur melengkung, lalu interpretan atau penafsirannya yaitu janur melengkung. Tafsirannya juga bisa menjadi ada pesta pernikahan. Contoh lain di pikiran kita terhadap konsep pohon, kemudian kita melihat foto foto pohon namun tanpa daun, lalu muncullah interpretan yaitu pohon gersang. Lanjut, teori semiotika menurut Roland Barthes. Teori ini menguraikan pemaknaan tanda dengan sistem pemakna tataran pertama atau denotasi. Roland Barthes mengembangkan teori semiotika menjadi dua tingkat pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi memiliki pengertian hubungan antara penanda dan pertanda terhadap realitas dengan makna yang spontan atau eksplisit. Eksplisit merupakan sesuatu hal yang tidak to the point
tidak samar dan juga tidak membuat bingung. Sedangkan konotasi merupakan hubungan penanda dan pertanda yang berkolerasi terhadap berbagai macam hal yang kemudian bermakna bersifat implisit atau maknanya terkandung di dalamnya, meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan di dalamnya. Ya, ada pun beberapa contoh dari ini teori semiotika menurut Roland Barthes, yaitu kambing hitam. Dalam kasus itu, kambing hitam alam permaknaan denotatif berarti hewan kambing yang berwarna hitam. Sedangkan dalam makna konotatif, kambing hitam berarti orang yang dianggap bersalah. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori naratif. Paradigma naratif oleh Walter Fisher pada tahun 1984, beliau merumuskan pendekatan naratif terhadap teori retorika dan membuat artikel tentang paradigma naratif. Beliau mengembangkan teori retorika yang mengembangkan bahwa komunikasi merupakan seni persuasi. Retorika mengenal istilah akal dan logika, atau bagaimana kamu meyakini orang lain dengan argumen-argumen, bahwa manusia berpikir secara rasional dan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti. Ya, untuk pengertian yaitu pengertian paradigma naratif merupakan keyakinan bahwa manusia merupakan seseorang pencerita, homo narrans, dan bahwa pertimbangan akan nilai, emosi, dan etika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Fisher menyatakan bahwa esensi dari sifat dasar manusia adalah menceritakan kisah. Fisher awalnya berpikir, apa sih sifat alami dari manusia itu? Menurut Fisher, pada dasarnya, manusia adalah pendongeng. Setiap orang pasti suka menceritakan apa saja mengenai kejadian yang menurut seseorang menarik untuk diceritakan. Jadi ketika seseorang berbicara, ada cerita yang melibatkan pendengar dalam argumen tersebut. Mereka akan menyimak karena pernah merasakan hal yang sama. Sebelum ke materi lebih lanjut, paradigma di sini mengacu pada usaha untuk membentuk dan mengarahkan pemahaman kita tentang pengalaman komunikasi manusia. Nah, terjadilah pergeseran paradigma dari dunia paradigma rasional menjadi paradigma naratif. Dalam paradigma naratif, Fisher mengatakan manusia adalah pendongeng dan membuat keputusan berdasarkan pada good reasons atau alasan yang baik. Tapi bukan alasan sebagai alasan yang logis saja seperti paradigma rasional, tetapi ada nilai-nilai sejarah, budaya, dan karakter dalam cerita tersebut. Ya, lanjut ke asumsi dasar. Yang pertama yaitu manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Yang kedua, keputusan mengenai harga dari sebuah cerita tidak didasarkan pada pertimbangan sehat atau good relation. Ketiga, pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Keempat, rasionalitas didasarkan pada penilaian orang mengenai konsistensi, dan kebenaran sebuah cerita. Kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita, dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Sebuah cerita dapat dipercaya apabila memiliki dua syarat utama, yaitu kebenaran, yaitu bagaimana cerita itu sesuai dengan dunia nyata atau karangan belaka, dan koherensi. Apakah cerita itu masuk akal atau sesuai dengan karakter, konteks, dan konsistensi di dalam sebuah cerita. Nah, jadi materi yang terakhir saya bawakan yaitu mengenai speech art theory. Speech art theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang mengiringi komunikasi verbal memiliki pesan tersendiri, sehingga komunikasi tidak hanya dengan bahasa saja, tetapi juga dengan tindakan. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari adalah sebuah permainan bahasa karena berisi aturan-aturan.
Teori ini dikemukakan oleh John Langsley Austin pada 1962 dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words. Nah, speech acts, perilaku atau perkataan yang bertujuan mengucapkan sebuah kalimat bukan sekedar mendeskripsikan, tapi juga melakukan tindakan. Ketika ucapan telah dilakukan, maka kewajiban moral pembicara untuk melakukan apa yang dikatakan. Nah, pada awal pembahasan teori, tindak tutur Austin telah mengawalinya dengan menggolongkan sebuah tuturan menjadi dua jenis, yaitu tuturan yang pertama tuturan konstatif. Austin mendefinisikan tuturan konstantif yaitu menyampaikan sesuatu yang memiliki makna menjadi benar atau salah sehingga dapat disimpulkan bahwa segala ujaran dalam bentuk deskriptif informasi aktual penjelasan makna dikategorikan dalam aturan konstantif. Nah, contohnya itu dari tuturan ini pencurinya orang itu, nah gitu. Jadi yang kedua tuturan promatif merupakan tuturan yang membentuk atau menciptakan tindakan seperti pada contoh kalimat awas anjing galak. Jika kalimat tersebut dituturkan dengan bersungguh-sungguh oleh petuturnya, maka akan berimbas sikap was-was oleh pendengarnya. Tuturan performatif ini berbeda dengan tuturan sebelumnya karena tidak memiliki tujuan untuk memberi penjelasan, memberi pernyataan, atau yang bersifat deskripsi karena tuturan sebelumnya berdampak pada penilaian bahwa tuturan bersifat benar atau salah. Kemudian Austin juga berpendapat mengenai pengelompokan tindak tutur menjadi tiga, yaitu yang pertama tindak lokusi merupakan tindak menyampaikan sesuatu. Austin menyatakan bahwa lokusi sekedar menyampaikan sesuatu, memberikan informasi, berbicara, menyenangkan, dan lain-lain. Tuturan lokusi bergantung pada keadaan aktual dan membutuhkan pikiran atau rasa panduan sumber supaya mudah dipahami. Nah, yang kedua yaitu tindak ilokusi adalah tindak melaksanakan sesuatu yang bergantung pada hal yang telah dituturkan. Ilokusi merupakan suatu hal yang didapatkan dengan mengkomunikasikan tujuan, mendapatkan sesuatu. Tuturan dapat mengundang daya tertentu. Daya yang dimaksud adalah bahwa tuturan tersebut memberi penegasan, memberi perintah, memberikan permintaan maaf, dan sebagainya. Adanya tuturan berdampak pada seseorang, dapat menciptakan sesuatu yang baru, dapat membuat orang melakukan sesuatu, mengubah keadaan, dan lain-lain. Seperti contoh pada kalimat, saya nikahkan. Dari kalimat tersebut, maka akan menciptakan suatu hal yang baru atau disebut dengan merubah keadaan dan jelas bukan termasuk dalam deskripsi. Untuk yang ketiga yaitu tindak perlokusi merupakan tindakan atau kondisi pada akal pikiran yang ditimbulkan oleh atau sebagai dampak dari menyampaikan perkataan sesuatu. Austin telah berpendapat bahwa tindak perlokusi merupakan hal yang kita hasilkan atau gapai dengan mengatakan sesuatu dengan meyakinkan, membujuk, menghalangi, mengatakan, mengejutkan atau menyesatkan sehingga tindak berkolusi pada hal ini diharuskan untuk dimengerti sedemikian mungkin dengan tujuan untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat antara dua peristiwa, penyebabnya adalah produksi aturan oleh penutur. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari tiga materi yang saya presentasikan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.